Alhamdulillah baik, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baik Bapak dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan nanti izinkan saya juga untuk mengingatkan Bapak di 5 menit terakhir ya Pak. Kepada Bapak Tahir dipersilahkan. Baik, saya sambung materi. Eh, Perlu saya luruskan lagi untuk materi saya pagi hari ini, yaitu terkait eh, media sosial sarana untuk meningkatkan demokrasi dan toleransi. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah masuk, Mbak? Oke, eh, terima kasih atas waktunya, Mbak Hermina sebagai moderator. Yang saya hormati para narasumber yang sudah menyampaikan pemaparannya, ada Mbak Diana, Mas Irfan, ada Mas Julianto, dan juga ada Key Opinion Leader, ada Mbak Sera. Salam kenal. Baik, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam acara literasi digital ini. Mudah-mudahan bisa saling memberi manfaat, bisa saling melengkapi. Uh, Terkait dengan materi yang terakhir berkaitan media sosial dalam kaitannya meningkatkan toleransi dan demokrasi. Ya, uh, ini menjadi sesuatu yang baru, khususnya di era digital, ketika kita berhadapan dalam situasi-situasi politik atau momen-momen politik. Ya. Masyarakat Indonesia tentu tidak asing ketika menghadapi persiapan-persiapan momen-momen politik seperti pemilu, pilkada, dan sebagainya. Dan masyarakat kita, orang-orang tua kita sudah cukup pengalaman bagaimana mereka melewati proses-proses pelaksanaan pilkada yang sudah dilalui. Ada mungkin yang sekarang sudah berumur di atas 50 tahun, artinya bisa dikatakan lebih dari 5 atau 10 kali mungkin mengikuti proses-proses pemilu. Namun dari sekian pelaksanaan proses pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, tentu banyak dinamikanya, banyak juga suka dukanya yang dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dulu saya pernah membaca sebuah cerita ketika di era-era 80 sampai 90-an, ketika ada pelaksanaan kampanye dan bertemu antara dua kelompok pendukung yang berbeda, itu juga sering mengakibatkan sedikit gesekan, bahkan bisa terjadi chaos. Tapi itu hanya terjadi ketika bertemu atau kontak fisik antara pendukung. Nah, apa yang mesti kita bahas di sini? Yang pertama, bahwa hari ini bicara kontestasi politik itu berbeda dengan era-era sebelumnya. Konstelasi politik hari ini sudah menggunakan sentuhan uh, teknologi berupa digital, dan itu di sisi lain memang sangat memberi kemudahan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sesuatu yang merugikan. Nah, di era digital itu ditandai dengan kemudahan kita mengakses, menerima, mengirim informasi melalui jejaring sosial, sehingga mengakibatkan banyak perubahan. Mungkin tadi perubahan-perubahan yang dimaksud seperti yang dipaparkan oleh para pemateri sebelumnya, ada yang berkaitan dengan penggunaan layanan ekonomi, bisnis, begitu juga dan lain sebagainya.
Nah, tetapi hari ini kita juga bagaimana ketika demokrasi dikemas dengan era digital. Demokrasi eh, disentuh dengan eh, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ketika kebebasan informasi menyampaikan pendapat itu masih bersifat terbatas seperti di era sebelumnya. Nah, ketika memasuki era digital itu semua keran-keran informasi, keran-keran untuk apa namanya berpendapat, semua itu dibuka selebar-lebarnya. Sehingga semua boleh bersuara dan bisa memiliki panggung yang sama untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Nah, di ruang maya tak ada lagi perbedaan strata, ya. Yang di situ mungkin ada akademisi, ada politisi, ada juga birokrasi, ada juga masyarakat sipil yang berlatar belakang tingkat pendidikan yang berbeda, ya. Ada juga di situ petinggi negara, pejabat publik, selebritas, ya, sehingga masyarakat bisa bebas beropini, berdebat, dan berdiskusi secara setara dalam ruang publik yang sama. Ini salah satu kemudahan juga, salah satu kemajuan yang kita dapatkan di era digital ini. Ruang-ruang publik, saluran-saluran informasi politik, saluran-saluran aspirasi bisa terbuka dan bisa tersampaikan dengan cepat dan baik. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan, ada dua sisi mata pedang ketika demokrasi di era digital ini bisa menjadi positif sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Kemudian juga kita bisa menyikapi, mengawasi, menyoroti dari setiap kebijakan-kebijakan publik, kebijakan pemerintah. Tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan dampak-dampak negatif seperti ada pornografi, perundung cyber, kasus pencemaran nama baik hingga pelanggaran hak pribadi. Nah, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut demokrasi dan toleransi, terkadang era digital menjadi sarana untuk saling menjatuhkan, menjadi sarana untuk saling membenci, memberikan kebencian, dan juga menjadi sarana untuk perang opini antar pendukung. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian kita dalam pembahasan ataupun dalam era digital pada saat ini. Nah, selain itu, ya banyak kemudahan-kemudahan lain yang bisa kita dapatkan seperti medsos kita manfaatkan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini salah satu kemudahan juga ketika digital ini dijadikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk alat-alat sarana mendapatkan target-target korbannya. Nah, seperti dia menyebarkan kabar bohong, berita palsu, dan juga yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, ini salah satu dampak kemudahan tetapi yang bersifat negatif. Untuk menyikapinya tentu sangat penting bagi kita untuk memahami literasi digital ini sehingga bisa menciptakan iklim berinternet dan bermedia sosial yang positif, damai, serta kondusif. Nah, ini yang perlu harus kita carikan formatnya, yang perlu harus kita temukan solusi-solusinya sehingga
eh, media sosial ini bukan menjadi keranjang sampah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata kebun binatang dan sebagainya. Tetapi kita harus menjaga keranjang internet, media sosial, digital ini bersih dari hal-hal yang bersifat kotor dan sebagainya. Nah, demokrasi itu memungkinkan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara terbuka melalui perangkat yang dimiliki. Seperti tadi dari pemateri sebelumnya, bahwa dengan perangkat-perangkat gadget dan sebagainya kita sudah bisa berjualan, kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan. Nah, itu dampak-dampak positifnya, dampak kemudahan secara positif. Pasar yang tadinya kita harus datang untuk bisa membeli sesuatu, tapi kita cukup berdiam diri di rumah, barang datang ke rumah kita. Nah, kesadaran untuk memaknai kebebasan mengeluarkan pendapat inilah yang sepertinya harus diimbangi dengan kompetensi literasi digital. Maka sangat baik sekali program Kominfo ini ketika bagaimana memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan dan kalangan, pelajar dan siswa dan masyarakat secara umum, agar berkompeten bagaimana menggunakan digital ini supaya baik cara menggunakannya dan baik juga hasil dari penggunaannya. Nah, maka aktivitas menganalisis informasi sangat jarang dilakukan. Kita terbiasa mudah terpengaruh, mudah terhasut, mudah terbawa emosi, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tanpa ada proses untuk analisis, proses penyaringan, konten-konten. Tadi kata Pak Irfan, yang penting posting, bukan posting yang penting-penting ya, yang penting share. Nah itu yang mesti harus diperhatikan. Nah, dalam kondisi ini, publik itu mudah percaya dengan apapun yang terpampang di media sosial. Kenapa? Ya karena hari ini digital, gadget, medsos itu sudah menjadi bagian dari nafasnya masyarakat di era digital. Jadi ketika satu hari saja kita lepas dari handphone atau Android, itu seolah-olah kita seperti tidak bisa bernapas. Maka ketika kondisinya masyarakat hari ini belum memiliki kompetensi digital, maka yang terjadi dia mudah saja percaya secara langsung apa yang dilihat, apa yang didengar. Baik itu berita hoax, ujaran kebencian, hasutan, dan sebagainya. Yang terpenting yang mesti harus kita garis bawahi kita sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia memiliki latar belakang budaya, latar belakang bahasa, kemudian juga suku, etnis, dan sebagainya, menjadi keharusan dan kewajiban setiap bangsa Indonesia itu mengakui, meyakini adanya sebuah pluralisme. Nah, pluralisme itu adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa seperti di Indonesia kita. Dari berbagai bahasa, dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai kebiasaan, berbagai latar belakang, berbagai situasi geografis, gitu kan, yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, secara bahasa, secara istilah, pluralisme sendiri mengandung arti berjenis-jenis, tetapi bukan berarti sekedar pengakuan terhadap perbedaan dalam jenis, namun juga berimplikasi, baik itu dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, dalam konteks ini,
ketika masyarakat kita berdigital dengan menggunakan cara-cara pluralisme, tentu kita akan berpikir, kita akan menimbang, kita akan melihat, kita akan melakukan seleksi ketika kita akan menampilkan konten dan sebagainya. Kita mesti lihat apakah konten ini akan bersinggungan dengan pihak-pihak lain, akan bersinggungan dengan saudara-saudara kita, baik dari suku, agama, dan sebagainya. Ketika itu akan menyinggung ke hal-hal tersebut, maka lebih baik tidak usah. Maka oleh sebab itu pluralisme berkaitan dengan prinsip demokrasi. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan demokrasi kalau kita tidak memiliki sifat ataupun pluralisme? Banyak negara yang dirinya mengatakan demokrasi tapi tidak mengakui adanya pluralisme, sehingga ada tekanan-tekanan sosial kepada pihak-pihak yang minoritas oleh pihak-pihak yang mayoritas, ya. Nah, bagaimana kita membangun demokrasi di era digital sekarang ini? Nah, sebelum kita bisa mewujudkan demokrasi dan toleransi di kalangan masyarakat kita, maka berdasarkan prinsip undang-undang dan nilai-nilai Pancasila, kita ini berupaya bagaimana bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tentu beberapa pakar itu menggambarkan itulah yang disebut dengan masyarakat madani. Nah, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab serta beriman dan berilmu. Nah, masyarakat kita perlu kita tanamkan bagaimana kita memiliki tujuan hidup, orientasi ke depan itu kita menciptakan satu tatanan, satu kondisi masyarakat yang madani. Nah, masyarakat madani ini adalah masyarakat yang ideal, masyarakat yang final ketika suatu bangsa bagaimana segala potensi yang dimilikinya kita coba arahkan untuk mewujudkan masyarakat madani itu, yang dia juga menjunjung tinggi norma-norma, nilai-nilai hukum, kemudian juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak juga melepaskan nilai-nilai keadaban dan juga nilai-nilai keimanan. Nah, tentu ini menjadi harapan ideal kita yang mesti harus kita upayakan seluruh elemen bangsa ini mewujudkan masyarakat madani. Nah, dalam masyarakat madani tentu harus terbangun sebuah demokrasi. Nah, demokrasi yang kita pahami di bangsa ini adalah ketika sebuah tatanan masyarakat yang berdaulat sehingga kekuasaan itu dimiliki oleh rakyat dalam istilah yang populer yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Dia mengatakan demokrasi itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, tentu dalam hal ini fondasi utamanya masyarakat demokrasi itu adalah masyarakat yang memiliki nilai norma yang tinggi, kemudian juga menjunjung tinggi nilai hukum, menguasai teknologi, memiliki adab yang tinggi, beriman dan berilmu. Nah, itu ketika demokrasi itu dimaknai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka masyarakat kita, khususnya pemegang kedaulatan demokrasi, itu adalah masyarakat yang memiliki karakter madani. Nah, dalam demokrasi bisa kita wujudkan ketika masyarakat demokrasi itu mengakui dengan adanya perbedaan itu, maka dia sama-sama menjunjung nilai-nilai toleransi. Bagaimana kita bersedia dengan toleransi itu
menerima pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang harus dikembangkan di masyarakat madani sebagai sikap saling menghargai, menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda. Jadi dengan adanya toleransi ini, kita akan mengukur, melihat perbedaan, menjaga perasaan, menjaga etika, menjaga norma-norma. Karena ruang digital itu bukan ruang yang sempit, melainkan ruang yang sangat luas. Itu bisa dilihat, bisa dibaca, tidak hanya dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, kemudian komponen lainnya tadi pluralisme itu sebuah sikap pengakuan untuk menerima kenyataan. Selain sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk, berbeda-beda, juga kemajemukan itu bernilai positif, ya, sebagai rahmat dari Tuhan. Ini yang mesti harus kita tanamkan, khususnya era milenial, generasi muda hari ini dalam etika berdigital harus ditanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pluralis. Nah, bagaimana peran media sosial dalam demokrasi? Ya, tentu karena media sosial ini menjadi sarana komunikasi yang efektif, termasuk sarana komunikasi politik. Kita harus menggarisbawahi bahwa dulu ketika belum ada digital, mungkin kita tidak memiliki kemampuan bagaimana kita memberikan pengawasan, bagaimana kita memberikan penilaian, bagaimana kita memberikan masukan, pandangan, pendapat terkait proses-proses pelayanan publik misalnya, yang di situ masyarakat sebagai pelaku utama dari program-program pelayanan pemerintah yang harus dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Nah, media sosial ini menjadi sarana efektif. Misalkan ketika kita menyikapi sebuah kebijakan yang menurut masyarakat mungkin kurang pas ataupun kurang berpihak kepada masyarakat, yang di situ bahwa satu kebijakan tidak mungkin diterima sama oleh seluruh masyarakat yang memiliki latar belakang perbedaan, baik perbedaan geografis, perbedaan sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi arahan, masukan kepada pihak-pihak mengambil kebijakan untuk melihat secara komprehensif ketika kebijakan akan diterapkan. Nah, kemudian juga media sosial itu memiliki peran sebagai komunikasi politik dan jembatan demokrasi. Ya, justru salah satu pilar demokrasi adalah keterbukaan komunikasi dan informasi antara pihak birokrasi dengan masyarakat sipil. Nah, sarana demokrasi dalam transparansi dan keterbukaan. Tentu keterbukaan dan transparansi komunikasi dalam era demokrasi digital itu yang bersifat membangun, yang di situ memiliki niatan-niatan positif, memberikan pandangan-pandangan yang bisa berakibat kemajuan atau berakibat perbaikan kepada situasi dan kondisi masyarakat bangsa Indonesia. Bukan sebagai transparansi keterbukaan itu dimaknai saling membuka aib ataupun membuka kejelekan satu sama lain. Jadi ruang digital itu adalah ruang publik yang mesti dilihat banyak orang. Jadi ya, tidak baik ketika dalam sarana demokrasi digital ini dijadikan sebagai wadah untuk saling menghujat dan sebagainya. Nah, kualitas demokrasi itu akan
berdasar kepada kualitas cita-cita bangsa yang menuju adil makmur. Baldatun Taibatun Warabun Wabu. Nah, seberapa besar sih cita-cita kita untuk seberapa besar kualitas cita-cita kita untuk menuju keadilan dan kemakmuran? Tentu melalui sarana medsos, maka demokrasi itu akan terlihat apakah ini betul-betul yang bersifat untuk membangun dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan atau hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat atau bahkan kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya. Kita mesti lihat ketika kepentingan untuk bangsa dan negara, kepentingan untuk rakyat, tentu ini kepentingan di atas segalanya. Ya. Nah, menjaga demokrasi dan toleransi itu perlu didukung dengan moralitas yang tinggi. Ya. Tanpa adanya moralitas yang tinggi, tentu toleransi, demokrasi, dan mewujudkan masyarakat madani akan semakin sulit. Nah, moralitas ini tentu kita tidak hanya ketika bicara moral hanya di ruang-ruang tertentu. Misalkan moralitas hanya dibicarakan ketika di ruang kuliah, di ruang bangku sekolah. Tetapi di luar itu seolah-olah moralitas itu tidak berguna lagi. Maka sangat penting sekali ketika moralitas di ranah politik. Maka politik yang bermoral merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi. Nah, kemudian yang menjadi pilar lainnya adalah ketika etika digital itu dimaknai dan dipahami seutuhnya. Kita ini kan bermedsos menggunakan alat-alat digital, menggunakannya dulu, baru kita berpikir bagaimana cara penggunaannya. Jadi ya, anak usia SMP, SD bahkan itu sudah bisa menggunakan gadget, membuka aplikasi-aplikasi, menggunakan media sosial tanpa pernah ada pemberian pembekalan sebagai basic etika digital dalam menggunakan media sosial dan sebagainya. Sehingga medsos atau media sosial yang menjadi sarana utama untuk berkomunikasi terkadang menjadi sarana yang digunakan untuk yang lain. Misalkan terjadi penyimpangan dalam penggunaan medsos. Nah, dalam etika digital kita perlu menentukan apa konten-konten yang mesti kita tampilkan, apakah ini bakal menimbulkan masalah atau ini bahkan menjadi persoalan terhadap demokrasi. Nah, ini secara etika mesti harus kita bangun dalam penggunaan media sosial ini. Kemudian perlu meningkatkan rasa nasionalisme. Tentu yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita sayangi ini dalam skalanya nasional. Kita mencintai bangsa Indonesia, mencintai negara Indonesia, mencintai Republik Indonesia. Nah, dengan adanya nasionalisme, kecintaan pada tanah air dan bangsa, ini akan mendorong saling menghormati dan saling menghargai. Nah, terkadang ada pihak-pihak yang memang sengaja ya ketika ingin merusak bangsa ini dari luar, mereka tidak bisa, maka merusak dari dalam. Nah, merusak dari dalam ini salah satunya ketika media sosial itu dijadikan alat untuk merusak tatanan demokrasi, toleransi, pluralisme, sehingga akan semakin jauh kita mewujudkan situasi masyarakat madani. Ya. Yang keempat mungkin ini yang juga
perlu ditingkatkan lagi, perlu ditanamkan lagi, perlu ditumbuhkan lagi, khususnya di anak-anak era milenial ini, bagaimana rasa tolong menolong. Sifat dasar manusia itu kan sebetulnya saling membutuhkan, butuh pertolongan orang lain. Karena manusia ini disebut sebagai zon politik yang tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan pihak orang lain. Nah, dengan begitu jangan sampai karena momen-momen politik itu berakibat pecahnya hubungan silaturahmi, rusaknya persaudaraan, kemudian juga mengakibatkan pertemanan menjadi rusak gara-gara kita tidak menjaga, kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi. Nah, tentu demokrasi itu juga akan terwujud dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satunya hari ini, digital itu adalah kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi ini juga tetap harus dibingkai, tetap harus dilihat dari kacamata demokrasi. Nah, hari ini kita sedikit referensi, khususnya di era milenial ini, sebagai seorang negarawan, tentu ini ketika dia bertindak untuk dan atas nama negara. Semua di atas kepentingan, bukan mengatasnamakan kepentingan pribadi, tapi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Maka ketika pandangan sebagai seorang negarawan, tentu dia akan melihatnya lebih luas. Tentu dia akan berpikir dari aspek-aspek yang lebih luas. Tidak hanya berpikir sempit, kepentingan politik ini hanya untuk kepentingan kelompok, golongan, bahkan untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan begitu maka kita mengenal adanya sosok pahlawan. Pahlawan itu mereka yang mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kemaslahatan manusia. Maka pahlawan itu seyogianya itu adalah mereka yang hidupnya hanya untuk mencari pahala. Dia mendermakan hidupnya, mendermakan pikirannya, mendermakan tenaganya, mendermakan waktunya untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Tentu ketika nilai-nilai kepahlawanan ini, mereka tidak hanya sifatnya sektoral. Apakah itu hanya bersifat egosentris atau egosektoral, hanya kesukuan, hanya pedaerahan, tentu tidak. Tapi ketika bicara pahlawan itu skupnya sudah nasional, bahkan internasional. Ketika bicaranya kepentingan kemaslahatan manusia. Nah, ketika kemaslahatan yang kita jadikan orientasi, tentu kita akan menimbang dan melihat apakah ini bermaslahat, apakah ini tidak menimbulkan kerugian, apakah ini masyarakat tidak merasakan kesulitan dan sebagainya. Kemudian tentu dalam hal ini bagaimana demokrasi bisa terwujud, bagaimana toleransi bisa terbangun, sifat pluralisme menjadi sebuah keniscayaan, dan bagaimana bersama-sama seluruh elemen mewujudkan kondisi tatanan masyarakat modern. Kita butuh keteladanan.
keteladanan dari seorang pemimpin sebagai inspirator. Maka bicara pemimpin, kita semua ini adalah bagian dari pemimpin. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Bapak Tahir, permisi Pak. Ya, Diingatkan waktunya tersisa 5 menit lagi ya Pak. baik. Terima kasih Pak. Nah, kita semua berpotensi. Kita memiliki potensi. Kita memiliki fitrah sebagai seorang pemimpin. Maka minimal kita pimpin diri kita masing-masing agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan. Kemudian juga akademisi ini harus menjadi bagian untuk menjaga moralitas dan nilai budaya. Jangan sampai justru malah akademisi yang termakan isu kemudian juga menjadi alat untuk kepentingan demokrasi yang sesaat, kepentingan demokrasi yang sifatnya hanya kepentingan kelompok atau yang skala kecil. Nah, kemudian juga para pengusaha ini, ya bagaimana pengusaha itu juga memberikan keteladanan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketika cara pandangnya, kacamata kita ini melihatnya dari sisi kebangsaan. Jadi semua ini, ya pemimpin, akademisi, pengusaha, politisi, semua melihatnya dengan menggunakan kacamata kebangsaan. Maka seorang politisi pun harus memiliki mentalitas sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang pahlawan. Nah, medsos dalam menjaga kerukunan tentu kita harus membangun, ya kontennya kita harus membagikan atau membuat konten itu yang membangun. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu komponen untuk memacu perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Maka komponen kemajuan ini harus dibangun dengan sesuatu yang positif. Kemudian memaksimalkan potensi. Kita sebagai bangsa yang besar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan elemen dalam rangka menyatukan visi misi mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian toleransi, menjaga menahan sesuatu yang dapat menimbulkan ketersinggungan dan melukai hati orang lain. Ya. Kemudian juga kita harus meningkatkan wawasan kebangsaan, karena dengan meningkatkan wawasan kebangsaan itu akan meningkatkan nilai kecintaan kita terhadap tanah air. Kemudian juga Pancasila sebagai sumber nilai, ideologi sebagai nafas dalam menjalankan perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, yang terakhir, kampanye Pancasila. Hari ini kita perlu mengkampanyekan lagi, sosialisasikan nilai-nilai Pancasila agar dipahami, diserap, dan dipraktikkan dalam kehidupan. Karena Pancasila adalah nilai-nilai universal yang bisa diterapkan, dipakai oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, ini tentu menjadi etika kita dalam menggunakan media sosial dalam menjaga kerukunan demokrasi, dan toleransi. Nah, tentu penggunaan medsos yang negatif ini yang berdampak kepada kerusakan demokrasi dan toleransi, seperti isu sara, hoax, ujaran kebencian, sentimen pribadi dan kelompok, kritikan pada dasar, kemudian fitnah, dan sebagainya. Ini mesti harus kita hindari dan harus kita tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga toleransi, jaga demokrasi. Nah, tentu iklim demokrasi yang kita harapkan adalah kita semua merasa hidup dalam martabat. Kita merasa hidup dalam bermartabat. Tidak ada lagi orang yang merasa hidupnya direndahkan, merasa hidupnya dibully, dicaci, dimaki, dan sebagainya. Maka demokrasi itu menjamin akan terlindunginya hak-hak dan martabat setiap masyarakat. Keamanan dan kenyamanan dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Maka kita sering bahkan familiar dengan
kata-kata filosofis falsafah Jawa, tajam tanpa melukai, cepat tanpa mendahului, pintar tanpa menggurui. Nah, tentu bagaimana nilai-nilai ini mesti kita terapkan di ruang-ruang publik, khususnya di ruang-ruang digital, dalam rangka menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan demokrasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak Tahir, sangat edukatif dan sangat menambah wawasan kita ya pada hari ini. Izinkan saya juga menyimpulkan sedikit dari pemaparan Bapak, bahwa seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau penggunaan medsos haruslah berbasis dan menjunjung tinggi kerukunan dan juga untuk membangun bangsa, sehingga rasa nasionalismenya juga lebih tercapai, dan juga penggunaan medsos itu sendiri tidak merugikan berbagai pihak. Seperti itu ya Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak Tahir atas kesempatannya dan materi yang telah disampaikan. Karena keempat materi sudah disampaikan dan materinya sangat insightful dan keren-keren banget dari keempat narasumber kita tadi, saya yakin banyak peserta webinar yang ingin bertanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan di sini kami sudah memilih 4 pertanyaan yang akan ditanyakan langsung oleh teman-teman peserta yang ingin bertanya. Oke. Pastikan teman-teman untuk sudah menyampaikan format pertanyaannya dengan yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu nama, nomor handphone, narasumber pertanyaan, dan nomor handphonenya diusahakan sudah terintegrasi dengan OVO maupun GoPay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Penanya pertama, kepada Ibu Sunaini Aini, silahkan bertanya kepada Ibu Diana, Bu. Dipersilahkan juga untuk menyalakan mikrofon dan juga kameranya. Halo Ibu. Halo Ibu. Kepada Ibu Sunaini, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Silahkan bertanya langsung kepada Ibu Diana. Suaranya mohon maaf Bu, sudah di mute belum ya Bu? Sudah di unmute? Ibu, karena Bu Sunaini mungkin punya masalah dengan kendala teknis sehingga suaranya tidak sampai ke sini, saya bantu membacakan pertanyaannya ya Bu. Pertanyaan untuk Ibu Diana, pertanyaannya dari Ibu Sunaini, bagaimana cara untuk menghindari dari terjadinya komen pedas yang kerap kali terjadi pada netizen-netizen di Indonesia yang saat ini berjumlah terbesar di se-Asia? Jika dari apa yang kita saksikan dan kita lihat oleh netizen tersebut, apakah sangat fatal? Kira-kira seperti itu Bu pertanyaannya. Silahkan untuk Ibu Diana bisa langsung dijawab pertanyaannya Bu. Oke, terima kasih kepada Mbak Sunaini ya untuk pertanyaannya. Cara untuk menghindari terjadinya komentar pedas. Sebenarnya ketika kita berkomentar, ketika kita menggunakan sosial media, kita tidak bisa membatasi siapapun untuk berkomentar sebenarnya. Jadi kembali kepada diri sendiri juga, ketika ingin berkomentar, pastikan bahwa bagaimana dampak dari orang yang menerima komentar Anda, sehingga empati Anda juga terasa gitu ya, karena dampaknya akan gimana dampaknya terjadi kepada diri saya ketika saya berkomentar pedas. Tapi apabila komentar tersebut sudah diberikan oleh orang lain,
yang kepada Anda misalnya, yang pertama biasanya biarkan saja, ignore gitu ya, biarkan saja. Apabila tidak menimbulkan masalah, eee, jadi kita tidak usah mendengarkan komentar pedas tersebut. Kemudian apabila sangat mempengaruhi kehidupan Anda, misalnya akan mendapatkan depresi, merusak atau krisis kepercayaan diri kepada diri Anda, maka blok akunnya saja yang melakukan komentar pedas tersebut sehingga tidak berdampak pada diri Anda sendiri. Kemudian perhatikan ketika Anda sharing bagaimana bahasa yang dituliskan atau pesan yang dituliskan, apabila bisa berdampak atau menimbulkan komentar yang tidak diinginkan, itu sharing Anda bisa di-private saja. Misalnya ketika menggunakan Instagram ada yang di-sharing hanya untuk private saja, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya benar-benar berdampak luas sekali pada kehidupan Anda, biasanya yang salah satu dianjurkan adalah puasa medsos dulu gitu ya. Puasa medsos dulu, kemudian dalam beberapa lama kalau misalnya dipikirkan untuk perlu kembali lagi, ya silakan untuk kembali kepada akun awal atau mungkin bisa merubah akun yang Anda gunakan, seperti itu. Jadi pilih-pilih juga komentar yang perlu dicontoh yang mana ketika kalian melihat komentar pedas gitu ya. Kalau kalian sebagai orang yang melihat komentar pedas, kemudian dampaknya akan seperti apa kepada kalian, padahal kalian juga bukan yang dikomentari pedas gitu ya. Kalian juga wajib untuk memilah-milah ya komentar tersebut patut nggak untuk dicontoh, perlu nggak untuk diterapkan pada diri saya. Kalau nggak perlu gitu ya, ya udah nggak usah ditiru dan abaikan seperti itu. Tapi menjadi pembelajaran buat Anda bahwa hal ini tidak baik untuk dicontoh seperti itu. Mungkin itu bisa sedikit membantu Aini ya untuk jawabannya. Baik, terima Silakan kasih banyak Mbak Sunaini atas pertanyaannya dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Diana yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penanya kedua. Penanya kedua dipersilahkan Bapak Hanifan Sabilan untuk bertanya ke Bapak Irfan Sofan. Oke, ada suaranya nggak? Jelas, Pak. Oke. Jadi saya Nifan Sabila Kapakarosya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin bertanya kepada Bapak Irfan Sofan. Jadi izin bertanya Pak terkait privasi yang memakai VPN itu Pak. VPN juga kan nggak semua orang juga bisa memakai Pak atau mengaksesnya juga. Nah mau tanya Pak dari Menkominfo ini sendiri ada edukasinya nggak Pak terkait VPN ini Pak? Itu saja Pak pertanyaannya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Silahkan kepada Bapak Irfan Sofan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Moderator, mohon izin menjawab. Jadi memang kita sebagai salah satu pengguna internet ya. Jadi untuk kebutuhan mengakses VPN ini sangat penting ya. Memang karena VPN ini sebagai juga satu opsi teknologi yang berfungsi untuk mengamankan koneksi internet kita ya dengan cara mengalihkan dan mengenkripsinya ya. Jadi ada berbagai macam VPN untuk Android ya dan komputer ya. Beberapa di antaranya itu adalah dilengkapi dengan fitur lengkap di mana pengaturannya yang dapat dipersonalisasi. Jadi memang tidak semua aplikasi VPN ini tersedia gratis ya, tetapi dengan kita melakukan uji coba ya untuk mengetahui aplikasi mana yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Namun juga sebelum itu tidak ada salahnya perlu mengetahui tentang apa itu VPN ini yang manfaat serta pentingnya bagi kita ya dalam mengakses internet. Jadi secara sederhana VPN ini memang jaringan yang
memungkinkan kita tersambung ke internet secara pribadi. Jadi seperti kata VPN itu sendiri adalah virtual private network ya, yang memang jaringan pribadi virtual. Jadi banyak manfaat yang bisa diakses dari penggunaan layanan ini. Pertama, membuka akses situs yang dibatasi. Dengan VPN ini IP asli kita akan di-hidden, disembunyikan dan diubah menjadi sesuai dengan milik server VPN tadi yang kita gunakan. Nah, kedua, dengan menggunakan VPN itu akan meningkatkan dari sisi safety kita dalam mengakses internet. Jadi VPN ini memang membuat jaringan kita bersifat private ya, pribadi, sehingga sangat dibutuhkan khususnya untuk misalkan company atau perbankan ya. Jadi tentang digital safety dalam layanan banking dan sebagainya. Kemudian juga jaringan VPN ini sebagai opsi solusi yang aman yang memungkinkan kita sebagai user untuk mengirim secara itunya lebih aman ya, artinya memang lebih safety gitu ya. Kemudian juga mengenai accessibility atau legalitasnya, penggunaan VPN ini juga seperti dikatakan tindakan yang legal karena penggunaan dan konsep VPN ini menjadikan sambungan kita itu tadi untuk pribadi, dan hal ini sangat awam dilakukan oleh kita sebagai pengguna internet yang harus sadar akan keamanan kita dalam dunia digital. Kemudian juga kalau tadi Kominfo, memang sejauh ini kan Kominfo artinya sudah memberikan beberapa batasan dalam akses di YouTube maupun di Google ya. Jadi konten-konten negatif ya, seperti konten-konten porno, kemudian pelecehan, pencemaran nama baik ya, itu yang sifatnya berita-berita bohong itu sudah menjadi concern Kominfo untuk mencegah itu. Nah, jadi itu secara dan ini juga mengenai tadi jenisnya penggunaan VPN itu juga kita diharapkan lebih aware, lebih hati-hati dalam mengakses beberapa akses internet ya. Nah, jadi kalau tadi VPN memang lebih safety, kekhawatiran kita phishing dan sebagainya, sehingga akun kita bisa diretas atau bisa disalahgunakan oleh pihak lain gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak. Baik, terima kasih kepada Mas Hanifan yang sudah bertanya, dan semoga juga pertanyaannya sudah terjawab ya oleh Bapak Irfan Sofan, dan semoga membantu dalam menjawab. Terima kasih Bapak sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke penanya ketiga. Dipersilahkan untuk Mbak Avicenna bertanya kepada Bapak Ribut. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar jelas, Mbak. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ribut Julianto. Kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa sosial media yang bisa kita gunakan. Nah, kira-kira gimana sih Pak strategi yang baik dalam menggunakan sosial media, terutama untuk anak dan juga remaja gitu? Baik, dipersilahkan kepada Bapak Ribut untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Avicenna. Oke, baik, izin menjawab. Strategi yang baik dalam menggunakan sosmed ya. Jadi ada beberapa strategi yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu jangan asal posting konten. Jadi ketika kita dapat konten ya, kita harus baca, harus saring dulu. Benar nggak sih konten ini? Kita harus telusuri dulu gitu. Nah, terutama kalau misalnya pengguna yang remaja ya. Terus yang kedua itu tidak perlu detail mencantumkan informasi, terutama informasi pribadi gitu. Ini bertujuan agar kita menghindari kejahatan yang ada di
sosial media ya atau kejahatan cyber gitu ya. Nah, yang ketiga, jaga etika ketika kita bersosial media. Nah, itu sosial media itu memberikan kebebasan, ya. Tapi bukan berarti kita bebas untuk beretika, ya. Tetap kita harus menjaga etika dalam bersosmed gitu ya. Terus yang selanjutnya selalu waspada, jangan langsung percaya apapun itu. Jadi dapat informasi apapun atau postingan apapun ya, itu jangan langsung percaya gitu. Terutama kalau misalnya ada berita-berita yang bersifat hoax ya. Nah, yang terakhir itu filter akun-akun yang diikuti. Nah, kita bisa memfilter akun-akun yang kita ikuti. Kalau misalnya di gadget ya, di gadget itu ada fasilitas namanya intinya jangan sampai aplikasi yang tidak resmi itu bisa diinstal gitu. Nah, itu bisa kita lakukan di gadget gitu kan. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Afisena telah bertanya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ribut telah memberikan tanggapannya atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke penanya terakhir, kepada Mbak Miratun Aulia. Dipersilakan untuk bertanya dan menyalakan mikrofon dan kameranya. Kepada Bapak Tahir. Iya, baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Miratun Aulia dari Universitas Lampung. Izin tanya Bapak, tadi kan disampaikan bahwasanya media massa itu bisa menjadi sarana kita untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemangku kebijakan gitu. Tetapi yang sering kita lihat, kadang kritik dan saran kita itu ditanggapi dengan tidak baik gitu. Dan sehingga membuat khawatir ketika mau menyampaikan kritik dan saran. Mungkin cukup bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Silahkan kepada Bapak Tahir untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Mbak siapa tadi? Dari Unila ya. Terkait penyampaian aspirasi itu kan ya hari ini di era demokrasi, era keterbukaan informasi, era transparansi. Jadi ketika berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak publik itu tentu tidak ada lagi yang ditutup-tutupi ya. Baik itu yang bersifat layanan-layanan secara langsung seperti layanan kesehatan, layanan kondisi capil dan sebagainya. Nah, ketika kita memang ingin menyampaikan aspirasi, maka hal yang pertama kita harus lakukan, tentukan dulu aspirasi ini ditujukannya ke siapa. Apakah ini ke pihak pemerintah, eksekutif, atau kepada legislatif sebagai yang membuat undang-undang, atau kepada yang lain. Nah, tentu ketika tujuannya jelas, maka yang berwenang, yang wajib atau yang berkewajiban untuk menanggapi, menjawab, atau memberikan saran, masukan adalah pihak-pihak yang memang diberikan kewenangan khusus atau kekuasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau aspirasi-aspirasi masyarakat. Sekarang ini kan kalau saya lihat di setiap kantor itu tersedia kotak saran, gitu kan? Ada namanya itu kotak masukan atau apalah sebutannya itu, yang jelas di situ juga
membuka ruang untuk adanya komunikasi. Termasuk juga ketika di pamflet atau di layanan-layanan informasi yang sifatnya itu tertulis, biasanya di situ selalu mencantumkan nomor yang bisa dihubungi ketika ada hal-hal yang misalkan untuk informasi lebih lanjut, untuk hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan melalui nomor yang dipasang tersebut. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi untuk memberikan pandangan, masukan ataupun kritik dan saran. Tetapi kalau memang itu pengalaman Mbaknya pernah menyampaikan terus ditanggapi yang tidak baik, ya tentu ketika ditanggapinya tidak baik itu sudah melanggar etika dalam demokrasi. Apapun bentuk pertanyaannya, apapun bentuk masukannya, apapun bentuk kritiknya, ketika itu bersifat membangun, ketika itu bersifat untuk perbaikan, untuk hal-hal yang positif, saya pikir ya harus ditanggapinya juga dengan yang positif. Kalau ada mungkin Mbaknya mengalami hal semacam itu, ya mungkin bisa disampaikan atau ditanyakan lagi kepada pihak yang di atasnya atau levelnya lebih tinggi, kok mengapa pelayanannya seperti ini? Mengapa kok kritik saran dari masyarakat itu ditanggapinya tidak baik? Mungkin ada kalanya ketika kritik saran itu yang sifatnya menjatuhkan atau ya menyebarkan aib, menghina, mencaci, mungkin itu yang berakibat juga tanggapannya jadi negatif. Insya Allah kalau selama aspirasinya itu dalam bentuk hal yang positif dan pihak yang berkompeten yang memiliki kewenangan untuk menjawab, saya pikir akan dijawab dengan cara-cara yang baik sesuai dengan kaidah dalam negara demokrasi ya. Tentu dalam menyampaikan saran, menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi pun kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, demokrasi dan juga nilai-nilai pluralisme. Saya pikir itu sementara. Baik, terima kasih banyak Bapak Tahir atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Mbak Miratun Aulia yang telah bertanya. Baiklah, karena kita sudah sampai di penanya terakhir, maka sesi tanya jawab untuk para pembicara disudahi sampai di sini. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penanya dan atas pertanyaannya dan juga para narasumber atas tanggapan dan ilmu yang telah diberikan. Luar biasa sekali ya semangat para peserta kita pada hari ini. Nah, karena materi kita juga sudah selesai, tanya jawab juga sudah selesai. Kalau begitu rasanya tadi kita kurang dalam ya mengulik call kita yang tadi sudah menyapa kita di awal sesi. Mungkin kita akan sapa kembali nih Ibu Sira Safira. Halo Kak. Halo Mbak. Halo, masih semangat nggak nih Kak? Masih dong, masih semangat. Tadi aku juga sempat catat beberapa quote ya, ataupun inti dari narasumber itu. Insightful banget ya Kak tadi materinya ya. Benar banget. Aku sekarang mau nanya-nanya nih deh sama Kakak. Boleh. Menurut Kakak sendiri nih, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman Kakak yang sesuai dari apa yang tadi udah disampaikan sama narasumber kita? Nah, aku tadi tuh sempat menggarisbawahi juga yang jangan sampai yang penting posting, tapi harus posting yang penting gitu. Ini aku setuju banget. Karena sekarang ini kan banyak banget nih yang orang-orang yang main asal yaudah deh yang penting eksis aja gitu di medsos, di Instagram, di Twitter, di Facebook. Tapi mereka lupa gitu, esensial untuk menyampaikan suatu berita itu harus membawa manfaat untuk seseorang.
paling tidak kita jangan sampai menyesatkan orang gitu. Jadi informasi yang kita sampaikan oke penting. Kita juga bisa memposisikan diri. Ini informasi ini benar nggak ya gitu. Supaya tidak terjebak dengan hate speech, kemudian hoax gitu. Nah, setelah kita mencerna, kita membaca sebelum kita memposting, jadi kita terlebih dahulu berpikir gitu ya. Nah, artinya segala sesuatu yang aku pikirkan untuk aku posting di medsos yang aku miliki gitu, aku tahu sadar karena pengikut udah banyak banget, followers udah banyak banget, artinya nggak bisa tuh kita main semena-mena, harus ada etikanya tersendiri. Dan itu tadi, segala sesuatu yang kita posting itu mencerminkan diri kita. Kalau kita kan biasanya dengan seseorang itu ketemu di dunia nyata, ada etikanya, ada sosialisasinya, ada permisi sopan santun. Nah, di medsos itu walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi di dunia digital itu etika dan juga norma itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting karena sama saja itu mencerminkan diri kita sebenarnya itu siapa gitu. Bener Gitu banget Mbak ya, Wina. bener banget. Karena jangan sampai tangan kita sendiri, jari jemari kita ini tuh malah jadi bumerang buat kita sendiri. Asal Betul. medsos juga kita perlu untuk mengendalikan diri kita juga ya Kak. Nah, Ya, betul banget. kalau dari Kakak sendiri ada pengalaman nggak Kak yang berkesan selama menggunakan sosial media? Banyak sih pengalaman tuh manfaat yang bisa kita ambil tuh dari penggunaan media sosial tuh banyak. Banyak juga influencer yang memposting segala sesuatunya tuh mendapatkan informasi. Apalagi sekarang yang lagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita butuh banget nih informasi terupdate. Bagaimana dengan penanganan ataupun kita mematuhi protokol kesehatan itu seperti apa? Masih cukup nggak sih dengan 5M? Atau kita harus seperti apa? Kemudian juga seperti halnya begini, kita bisa berbuat baik dalam media sosial tuh contohnya mungkin ini ya. Ketika ada seseorang yang memposting mungkin di IG story tentang betapa dia membutuhkan donor. Ini karena lagi COVID ya, kebetulan jadi informasinya pasti seputar kesehatan gitu. Nah, kita juga bisa berbuat baik gitu dengan di media sosial, artinya kita terlibat dalam membantu orang. Atau juga kita memberitahu seseorang yang tadinya mungkin dia minim informasinya, kita ketika di WhatsApp, di grup gitu ya, kita bisa menginformasikan, tadi baca sih di Instagram dokter ini gitu, bahwa kita harus seperti ini dan vitamin itu seperti ini yang dikonsumsi sehingga imun kita terjaga gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya hal-hal penting yang bisa kita dapat di media sosial asal kita juga bisa mencerna sebenarnya ini informasinya baik atau tidak gitu. Dipilih-pilih juga. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Kira-kira dari Kak Syira sendiri nih, harapan apa nih dari Kakak terhadap perkembangan digital di Indonesia terkait tadi yang sudah disampaikan oleh banyak narasumber kita juga tuh tadi? Ya, kalau pengennya ya, saya tuh pengennya semua orang tuh cakap dalam dunia digital dengan tatanan yang baik. Karena tadi juga disampaikan oleh narasumber kita bahwa demokrasi di dunia digital. Saya setuju ada demokrasinya di dunia digital, tapi kita juga punya barrier, kita juga punya tatanan yang harus kita ikuti. Walaupun itu bagian dari demokrasi, kita boleh menyampaikan segala sesuatunya, tapi ya itu tadi tetap ada norma hukumnya, norma etikanya, norma sosial dan norma berbudaya. Nah, pesan-pesan aku sih sebenarnya kalau untuk adik-adik gitu ya, untuk semuanya juga secara keseluruhan ketika bermain di media sosial, jadi diri sendiri. Oke, itu yang satu. Yang kedua, ketika sudah menjadi diri sendiri, kita juga memposting tadi jangan sampai hanya demi eksistensi terus kita posting hal-hal yang gak penting. Kita posting sesuatu hal yang bermanfaat dan juga tidak melukai siapapun ya, karena rekam digital itu kan akan berlangsung sampai kapanpun juga. Jadi pesan aku sih kayak gitu sih. Jadi intinya ke depannya apapun demokrasi yang kita lakukan di dunia digital tetap harus ada batasannya, dan kita menyampaikan itu ada manfaatnya, sekali lagi sih ada manfaatnya, jangan cuma untuk posting ini kata orang tapi kita belum cek benarannya kayak gimana. Jadi
prinsipnya aku termasuk orang yang sedikit pilih-pilih untuk mem-forward ataupun memposting sesuatu hal yang belum aku cross check kebenarannya. Jadi itu sih, itu yang paling penting banget karena sekali kita sudah menyebarkan hal-hal yang belum kita tahu akurasinya, itu kita udah kejebak juga sih dalam berita hoax atau penyebaran hal-hal yang belum bisa kita pastikan kebenarannya gitu. Baik, terima kasih Kak Sira. Aku setuju banget sih sama yang tadi Kakak juga sampaikan. Jangan sampai apa yang kita post di media sosial malah menyakiti orang lain atau justru kita ikut menyebarkan informasi yang nggak benar alias hoax ya Kak. Terus memang harus lebih pilih-pilih lagi informasinya, hati-hati dalam memforward informasi yang akan disebarkan di media sosial juga. Iya, kata Mbak Wina kan tadi bilang netizen yang baik ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai netizen yang baik. Aku setuju. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sira atas sharing-sharingnya pada hari ini. Senang sekali kita bisa berbincang-bincang dengan Kakak hari ini nih di tengah kesibukannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman peserta dan semakin terbuka ya wawasannya mengenai dunia digital. Dan jangan lupa juga aku ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta semua di sini untuk memfollow akun Siberkreasi di Instagram dan Facebook, juga dapat menonton channel akun YouTube Siberkreasi untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai dunia digital. Nah, seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, kalau nanti akan ada 6 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money. Kira-kira ada siapa aja ya? Mungkin teman-teman bisa bisa meramaikan dulu kolom chatnya, mungkin dari mana aja sebelum kita menampilkan teman-teman kita yang beruntung untuk mendapatkan voucher e-money-nya. Dan dipastikan juga ya voucher e-money-nya sudah terintegrasi dengan OVO maupun GoPay. Baik teman-teman. Kira-kira di sini teman-teman gimana nih perasaannya setelah mengikuti webinar kita kali ini? Apakah ada yang merasa sama nih pengalamannya dengan yang sudah dilakukan selama ini, misalnya apakah sudah memilih-milih informasinya? Semoga semua yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, call kita, dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga jadi pembelajaran bagi kita semua, dan juga bisa di-share nih manfaat-manfaat webinar yang sudah ditonton tadi kepada mungkin teman-teman dan keluarga terdekat kita, sehingga lebih berhati-hati menggunakan media digital dan lebih memilih-milih informasi mana yang baik dan yang benar untuk kita share di sosial media. Baik, selanjutnya ini akan ada 6 peserta beruntung yang mendapatkan voucher e-money. Selamat kepada Kak Rizky, Kak Ayu, Kak Lisa Maisura, Kak Intan, Kak Rian Alfian, dan juga Kak Safni. Selamat ya, semoga voucher yang nanti akan diterima bermanfaat juga pada kalian semua. Oke. Wah, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Karena keterbatasan waktu, sepertinya kita harus berpisah di sesi webinar kali ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Diana, Bapak Irfan, Bapak Ribut, Bapak Tahir, dan Ibu juga, dan Mbak Sera, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dan sharing-sharing bermanfaat di webinar kita kali ini. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas dan materi yang sudah disampaikan dapat diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dan ikut mendengarkan materi yang sudah disampaikan. Baik, sebelum menutup webinar kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Sekian sesi webinar pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perilaku dalam sesi webinar kali ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Saya Edwina, pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Lo pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan
dijadikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari Recording bersama stopped. lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa